ini saya akan memberikan sebuah penjelasan singkat mengenai proses lahirnya Pancasila. Dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK, Piagam Jakarta dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, pernahkah kita berpikir bagaimana dasar negara kita, Pancasila, bisa lahir dan menjadi panduan hidup bagi bangsa Indonesia hingga saat ini? Proses lahirnya Pancasila bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan. Ia lahir melalui perjuangan yang panjang, perdebatan, bahkan semangat persatuan para pendiri bangsa Indonesia yang sangat luar biasa. Mari kita mulai dari sidang BPUPK pada akhir Mei hingga awal Juni tahun 1945. Dalam sidang inilah para tokoh bangsa seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno berjuang merumuskan dasar negara Indonesia yang akan merdeka. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang terkenal pada saat itu, hingga sekarang juga, memperkenalkan 5 sila dasar yang disebutnya Pancasila. Dari peristiwa ini kita bisa melihat nilai musyawarah kebersamaan dan cinta tanah air dari para tokoh kita yang berbeda latar belakang, suku, agama, dan bahkan pemikiran, namun mereka duduk bersama untuk mencari satu titik temu di mana dasar yang dapat mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Kemudian yang berikut, yang kedua itu tahapan di mana setelah BPUPK itu ada Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia kecil ini yang dibentuk setelah sidang BPUPK berhasil menyusun rumusan dasar negara dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan wajib menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun demi menjaga persatuan nasional, terutama bagi saudara-saudara kita di wilayah Indonesia Timur, para tokoh-tokoh kita ini dengan bijaksana mereka sepakat untuk mengubahnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Inilah bukti nyata nilai toleransi persatuan dan kebijaksanaan para pendiri bangsa kita. Mereka rela berkorban dan berkompromi, bukan untuk kepentingan golongan tertentu, tetapi demi keutuhan negara Indonesia. Lalu yang berikut, yang terakhir itu PPKI. Itu terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dari sinilah Pancasila menjadi fondasi resmi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Peristiwa ini mencerminkan nilai kedaulatan rakyat dan gotong royong, di mana seluruh wakil bangsa bekerja bersama untuk melahirkan sebuah dasar hukum bagi negara Indonesia yang merdeka pada saat itu. Dari penjelasan tersebut, saya memiliki refleksi pribadi. Ada satu hal penting, yaitu Pancasila lahir dari semangat persatuan di tengah perbedaan. Para pendiri bangsa kita mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, tetapi kekuatan untuk membangun bangsa yang besar. Nilai-nilai seperti toleransi, musyawarah, dan gotong royong sangat relevan bagi kita, khususnya generasi muda semasa kini. Karena di tengah tantangan zaman seperti perpecahan di media sosial yang sering terjadi, ada kejadian intoleransi, dan juga menurunnya rasa nasionalisme para anak bangsa. Namun Pancasila tetap menjadi kompas moral kita sebagai anak bangsa. Tugas kita adalah menghidupkan kembali semangat itu dengan menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan berkontribusi nyata bagi bangsa.
Di akhir ini saya ingin menyampaikan, mari kita jadikan Pancasila bukan sekedar hafalan, akan tetapi menjadi sebuah pedoman hidup. Karena apa yang disampaikan oleh Bung Karno, bahwa bangsa ini tidak akan besar karena banyak orang yang pintar, tetapi karena banyak orang yang berjiwa besar dan berjiwa Pancasila. Saya percaya selama generasi muda setia pada nilai-nilai Pancasila, maka Indonesia akan terus berdiri kokoh, bersatu, dan tetap maju. Terima kasih. Salam Pancasila. Damai negeriku sudah dikenal semenjak dahulu.